Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah sekian lama penyerapan dan pemeliharaan, tanah spiritual di Taman Obat Spiritual dekat hutan bambu ungu telah menyelesaikan transformasi awalnya. Ditambah dengan penyerapan formasi, ki spiritual surga dan bumi yang terkandung di dalamnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Setelah memeriksa daerah tersebut, Han Li sangat puas dan memerintahkan boneka kera besar untuk menanam kembali semua obat roh dalam kategori yang berbeda. Setelah itu, dia membagi rumput api liar, rumput mata ekstrim, dan banyak ramuan spiritual lainnya yang telah dia kumpulkan sebelumnya ke area yang berbeda sesuai dengan atribut dasarnya dan menanamnya secara terpisah. Di bagian terdalam Taman Pengobatan Spiritual, Han Li menanam akar pohon spiritual berwarna kuning kecoklatan yang diperolehnya dari mansion Dewa Netherfrost. Kemudian, dia mengeluarkan botol langit dan meneteskan setetes cairan hijau yang telah dia kentalkan belum lama ini. Saat cairan hijau jatuh ke akar yang patah, itu menyala dengan lapisan cahaya hijau redup. Kemudian, diserap oleh akar lalu menghilang. Han Li berhenti dan mengamati sebentar. Melihat tidak ada perubahan khusus, dia tidak lagi memperhatikannya dan terus menanam ramuan spiritual lainnya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah mengumpulkan terlalu banyak benih ramuan spiritual di masa lalu, tetapi area Taman Pengobatan Spiritual tidak cukup besar. Sebelum dia bisa menyelesaikan penanaman benih ramuan spiritual, tidak ada cukup ruang. Dia hanya bisa memanggil sekelompok boneka kera raksasa untuk terus memperluas Taman Pengobatan Spiritual. Taman Obat Spiritual yang baru dibuka tidak memiliki nutrisi cairan spiritual, sehingga ki spiritual yang terkandung terlalu lemah. Itu tidak cocok untuk menanam ramuan spiritual tingkat tinggi. Han Li hanya bisa menghentikan sementara pekerjaannya. Dia datang ke sudut Taman Pengobatan Spiritual yang baru dibuka dan melambaikan tangannya. Bola lumpur hitam keunguan yang terbungkus ki spiritual surgawi muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Setelah lumpur jatuh ke tanah, Han Li seperti gantungan kertas. Tangannya terus bergerak di udara, dan sepasang tangan cahaya hijau yang terbentuk dari celestial spiritual ki menyebar dan meratakan lumpur, menjadikannya satu dengan Taman Pengobatan Spiritual. Tidak lama kemudian, Taman Obat Spiritual yang baru dibuka berubah menjadi rawa berlumpur. Dari waktu ke waktu, gelembung ungu akan muncul dan ketika meledak, akan terjadi gelombang panas yang bergulung. Han Li mengangguk puas saat dia melihat kabut ungu yang mulai mengembun di atas rawa dan busur listrik kecil yang tersembunyi di dalamnya. Tanah peristirahatan Thunderloh yang telah dia gali akhirnya menemukan tempat untuk menetap. Kemudian, dia menanam kembali Dao Soldier Femalebeans di bidang spiritual rawa petir. Setelah semuanya dirapikan, Han Li pergi ke paviliun bambu ungu untuk tinggal sebentar. Ketika dia keluar dan berjalan ke hutan bambu ungu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kotak batu giok. Setelah membuka kotak batu giok, Han Li mengeluarkan seikat akar bambu spiritual perak dan menanamnya di ruang terbuka di hutan bambu. Setelah itu, seperti seorang petani tua, dia memeriksa kebun obat barunya lagi sebelum meninggalkan Flowery Brand Wonderland dan kembali ke ruang rahasia tempat tinggal gua. Berdiri di ruang rahasia, Han Li merenung sejenak sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia datang ke tempat cahaya ajaib berkultivasi dalam pengasingan dan membangunkannya dari meditasinya. Setelah masa kultivasi yang begitu lama, integrasi Magic Light dengan mayat Rat Immortal menjadi semakin intim, dan aura yang memancar dari tubuhnya terus mencapai puncak Golden Immortal. Selain itu, ketika dia mengaktifkan teknik rahasia, basis kultivasinya juga bisa naik ke puncak tahap awal Dewa Primordial, dan dia bisa mempertahankannya selama 3 jam. Jelas, dia sudah melampaui Han Li. Rekan Han,
kenapa kamu membangunkanku? Magic Light membuka matanya dan menatap Han Li di depannya. Sebenarnya, itu tidak banyak. Belum lama ini, saya kebetulan menemukan tempat untuk rekan Daois Magic Light untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dengan cara ini, rekan Daois tidak harus tinggal di tempat kecil ini sepanjang waktu, sahut Han Li. Oh, bisakah saya pergi ke lembah atau keluar gunung? Magic Light bertanya dengan ragu. Tidak, tempat itu sebenarnya terletak di dalam gua harta karun, dan ruang di dalamnya tidak kecil. Rekan Daois Magic Light untuk sementara dapat tinggal di dalamnya, kata Han Li dengan kedutan di sudut mulutnya. Kalau begitu, aku harus memberi selamat kepada rekan Han, kata Magic Light sambil tersenyum setelah sedikit ragu. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Bayangan bunga melintas di jarinya yang tersembunyi di lengan bajunya, dan cahaya perak keluar darinya. Itu berubah menjadi pintu cahaya perak dan berdiri di depan Magic Light. Baru saat itulah Magic Light berdiri di depan pintu lampu, melihat ke dalam. Silakan masuk, masih banyak ki jahat yang tersisa di sini. Ketika rekan Taois berkultivasi, Anda sebaiknya menyerapnya untuk digunakan sendiri, kata Han Li sambil melirik cahaya ajaib. Setelah mendengar ini, Magic Light tidak ragu lagi dan melangkah ke dalam gua. Begitu dia menginjak jalan tulang putih, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, ki spiritual dan ki jahat dapat hidup berdampingan pada saat yang sama. Harta karun gua ini tidak sederhana. Sangat menarik. Pada saat ini, suara Han Li juga terdengar dari luar. Rekan Taois dapat tinggal sementara di paviliun bambu ungu dan berkultivasi dengan damai. Jika tidak ada yang penting, saya tidak akan mengganggu Anda. Dengan mengatakan itu, pintu cahaya perak di ruang rahasia menyusut lalu menghilang. Senyum di wajah Han Li menghilang. Dia mengepalkan kedua jari di lengan bajunya dan berbalik untuk kembali ke ruang rahasianya sendiri. Setengah bulan kemudian, Han Li berdiri di ruang rahasia dengan tangan di belakang. Dia melihat pola rumit pada tungku alkimia perak di tanah. Matanya sedikit tidak menentu. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit, dan dengan pikiran, cahaya perak menyala di sampingnya. The Spirit Engulfing Fire Raven yang telah berubah menjadi humanoid api perak muncul. Itu berputar di udara dan melompat ke tutup tungku alkimia perak dengan postur yang agak lucu. Senyum yang sedikit menyesal muncul di wajah Han Li saat dia berkata, "Itu benar. Sejak kita datang ke pegunungan awan terapung ini, aku telah menahan amarahmu. Tidak ada api roh untuk mengisi kembali energimu, jadi kamu pasti bosan, kan?" Setelah saya memperbaiki pil roh jahat dan menyelesaikan masalah pembusukan roh jahat saya, kita bisa pergi dari sini. Sosok humanoid api perak miniatur tampaknya tidak mengerti apa yang dia katakan, tetapi melihat alis Han Li sedikit berkerut, ia melompat ke bahunya dan menepuknya dengan lembut seolah mencoba menghiburnya. "Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit tidak yakin tentang efek dari pil roh jahat ini. Tapi itu tidak masalah. Mari kita perbaiki dulu." Han Li menoleh untuk melihat humanoid api perak saat berkata. Yang terakhir segera melompat ke udara dan mendarat di atas tungku alkimia, untuk mengekspresikan sikapnya, tubuhnya meledak menjadi kobaran api perak. Melihat ini, Han Li sedikit tersenyum. Dia mengangkat tangannya untuk mengangkat tutup tungku alkimia dan menghubunginya secara telepati. Humanoid api perak segera mengerti dan melompat. Pipinya yang gemuk menggembung, dan api besar yang sangat tidak proporsional dengan sosoknya dimuntahkan darinya. Nyala api perak berubah menjadi gelombang api, dan melonjak ke dasar kuali alkimia perak. Bola api perak melesat di udara dan terbang langsung ke dasar kuali, di mana ia terbakar. Setelah beberapa saat, suhu di ruang rahasia naik dengan cepat, dan gelombang panas yang menyengat perlahan naik. Pola roh pada tungku alkimia perak menyala, dan 8 rune yang terukir di sekitar tubuh tungku juga memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Tungku alkimia secara bertahap berubah menjadi merah tua. Itu diangkat oleh api perak yang mengepul dan melayang di udara. Humanoid api perak tidak bisa duduk diam. Itu melesat ke dalam api di bagian bawah tungku alkimia untuk sementara waktu, dan terbang keluar untuk duduk di tutup tungku alkimia. Dari waktu ke waktu, itu akan menatap Han Li untuk waktu yang lama. Han Li memperhatikan perubahan tungku alkimia. Melihat waktunya tepat, dia melambai dengan satu tangan. Lusinan ramuan, termasuk kristal Xuanzi, terbang keluar dari gelang penyimpanan dengan santai. Di bawah tekanan bola cahaya hijau, mereka berubah menjadi bola dari berbagai bubuk obat dan ditarik ke dalam tungku alkimia satu per satu. Setelah beberapa saat, Han Li mulai mengeluarkan cairan spiritual berwarna hijau tua dan menambahkannya ke dalam tungku alkimia. Saat cairan spiritual ini terbang ke tungku alkimia, lapisan bubuk hijau muda seperti karat tembaga segera menyebar ke tubuh tungku alkimia, tetapi dengan cepat menghilang lagi. Bau aneh yang tak terlukiskan menyebar di ruang rahasia. Saat bau aneh itu berangsur-angsur memudar, Han Li memutar pergelangan tangannya, cahaya hijau menyala, dan 3 tanaman tembus pandang setinggi 1 kaki melayang di depannya. Daunnya transparan dan tipis seperti kristal es. Pembuluh darah di dalamnya terdistribusi dengan jelas, memancarkan cahaya hijau gelap. Itu adalah bunga pahit. Di bawah tekanan cahaya hijau, bunga itu menyusut menjadi 3 bola dan terbang ke tungku alkimia satu demi satu. Setelah melakukan ini, Han Li melirik tungku alkimia, berbalik, menemukan futon, dan duduk bersila. Dia menatap langit-langit ruang rahasia. Tiba-tiba, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya menyatu dan mengarah ke atas. Cahaya seputih salju di kedua jarinya menyala. Tiba-tiba, cahaya perak meledak dan dipaku langsung ke kubah ruang rahasia. Sebuah lubang bundar seukuran lengan anak langsung pecah di kubah ruang rahasia, dan cahaya bulan yang dingin menyinari lubang itu. Setelah itu, Han Li melepas botol hijau tua dari dadanya dan meletakkannya di bawah sinar bulan. Adegan maut kondensasi cahaya bulan sekali lagi muncul di benaknya. Waktu berlalu, dan 3 tahun telah berlalu. Di ruang rahasia rumah gua Han Li, api perak membakar langit, dan seluruh tungku alkimia terbungkus di dalamnya. Tutup di atas tungku alkimia bergetar dan mengeluarkan suara, seolah-olah tidak bisa ditutup lagi dan ingin dibuka. Namun, orang api perak kecil sedang duduk di atasnya, dan kedua tangan masih memegang tutupnya dengan erat, sehingga tidak bisa meninggalkan tubuh tungku alkimia. Han Li berdiri di samping tungku alkimia dengan wajah bermartabat, menatap gerakan di tungku alkimia. Pada saat ini, kabut hitam seperti roh jahat merembes keluar dari celah tutupnya. Itu ditelan oleh api perak lalu menghilang. Selesai. Mata Han Li berkilat, dan dia langsung berkata. Mendengar ini, orang api perak kecil itu menepuk tutupnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya tiba-tiba tersapu. Api di sekitar tungku alkimia juga terkelupas dan kembali ke tubuhnya. Tanpa dukungan dari api, tungku alkimia perak jatuh kembali ke tanah, dan tutupnya terbuka. 3 bola cahaya hitam terbang keluar darinya, dan mereka diliputi oleh cahaya hijau dan terbang ke tangan Han Li. Han Li mengangkat alisnya sedikit dan melihat cahaya hitam. Ada 3 pil hitam seukuran kelengkeng tergeletak di telapak tangannya. Ketiga pil hitam ini sehitam tinta, dan permukaannya memantulkan bintik cahaya, tetapi ada bau pedas yang keluar darinya. Han Li sedikit mengernyitkan hidungnya dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan tungku pil perak, lalu duduk bersila di kasur. Melihat ini, kurcaci api perak juga dengan penasaran datang dan melayang di sebelah tangan Han Li, seolah-olah sedang menatap 3 pil aneh dengan sepasang mata besar. Han Li awalnya memiliki harapan yang tinggi untuk ketiga pil roh jahat ini, tetapi setelah dia benar-benar menyempurnakannya, hatinya menjadi semakin gelisah. Ketika dia mendapatkan formula pil,
Pihak lain hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan tertentu, tetapi tidak ada yang tahu seberapa tinggi kemungkinan suksesnya. Entah berhasil atau tidak, aku hanya bisa mencoba. Setelah beberapa saat merenung, Han Li tersenyum pahit lalu bergumam. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah kurcaci api perak dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa membantu menjagaku nanti." Mendengar ini, yang terakhir mengangguk berat dan segera terbang sejauh 30 kaki, menyilangkan tangan di depan dadanya, seolah berkata, "Serahkan padaku." Han Li mengangguk padanya sambil tersenyum, lalu mulai menyesuaikan napasnya dengan mata terpejam. Setelah setengah jam, dia mengangkat pergelangan tangannya dan langsung melemparkan pil itu ke mulutnya. Saat pil memasuki tenggorokannya, rasa pedas dan merangsang segera menyebar, meluncur di sepanjang kerongkongan dan terus ke perutnya. Han Li hanya merasakan garis api memanjang dari tenggorokannya ke bawah, membakar wajahnya menjadi merah, dan dia tidak bisa menahan ekspresi yang menyakitkan. Sebelum panas terik ini menghilang, ada kekuatan yin dingin yang menyebar dari perut bagian bawahnya, langsung menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Perubahan es dan api ini membuat Han Li lengah, dan semua lubang di tubuhnya tanpa sadar terbuka. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba keluar dari lubangnya, langsung berubah menjadi pusaran kabut hitam, menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat hal tersebut, kurcaci api perak yang menjaga di samping segera terbang ke depan dan menggunakan apinya sendiri untuk membakar kabut yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Pada saat ini, telapak tangan Han Li tiba-tiba menjangkau dari kabut hitam dan menghentikan kurcaci api perak itu. Nada suaranya agak tinggi, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa, tetapi nadanya jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Kabut hitam naik ke udara, dengan cepat menembus seluruh ruang rahasia, dan beberapa di antaranya bahkan merembes keluar dari ruang rahasia melalui lubang yang dibuat Han Li di kubah langit-langit. Han Li dengan santai membuang 2 kantong penyimpanan. Kantong-kantong itu terbuka lebar dan menyedot kabut hitam yang bergulung. Setelah sejumlah besar kabut hitam terserap ke dalam kantong penyimpanan, ruang tersembunyi itu secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Namun, kabut hitam yang menyelimuti tubuh Han Li masih hitam seperti tinta, membuatnya tampak seperti kepompong hitam besar. Seiring waktu berlalu, kepompong hitam terus memancarkan niat membunuh, dan tas penyimpanan terus menyerapnya. Setelah keduanya kenyang, Han Li mengeluarkan 2 lagi. Setelah tas penyimpanan habis, dia menggunakan cincin penyimpanan. Lebih dari 3 tahun berlalu dalam sekejap. Di dalam ruang rahasia, cahaya hitam di permukaan kepompong hitam berkedip keras beberapa kali, dan akhirnya, tidak ada lagi niat membunuh yang dipancarkan. Han Li hanya merasa tubuhnya hangat, dan rasa sakit dari es dan api sebelumnya segera menghilang. Niat membunuh yang menyelimuti tubuhnya juga menghilang seperti asap. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Setelah menarik napas beberapa kali, dia perlahan mengangkat kepalanya, tetapi ada sedikit kekecewaan di antara alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Evil Purging Pill yang telah dia sempurnakan dengan susah payah hanya memiliki efek kecil ini. Selama 3 tahun ini, dia memang telah mengeluarkan banyak ki yang sangat buruk dari tubuhnya, tetapi itu masih jauh dari sepenuhnya dihilangkan. Ki mengerikan yang dengan keras kepala tinggal di lubangnya masih menjadi ancaman bagi kultivasi Grand Dao-nya. Nyatanya, dari segi fungsi, efek semacam ini sudah tidak kecil bagi orang lain, bahkan berpeluang besar untuk membantu mereka melewati Evil Decay. Namun, baginya, itu seperti mencoba mengeluarkan sekeranjang kayu bakar dengan secangkir air, dan itu sama sekali tidak mungkin. Mata Han Li menyipit, dan dia dengan enggan mengangkat telapak tangannya. Dia melemparkan 2 pil yang tersisa ke mulutnya pada saat yang sama, dan rasa sakit yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya segera masuk.
Asap hitam tebal sekali lagi menghilang, dan dia tenggelam di dalamnya. Waktu berlalu seperti kuda putih melewati celah, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Han Li, yang duduk bersila di ruang rahasia, perlahan membuka matanya. Cahaya berkelap-kelip di pupil matanya, tetapi mereka masih mempertahankan warna abu-abu keperakan yang aneh itu. Efek dari 3 Evil Purging Pills yang telah dia sempurnakan dengan susah payah hanya sebatas membantunya membersihkan sebagian dari ki buruk, dan menunda waktu ketika Evil Decay akan meletus lagi. Selain itu, tidak ada manfaat lain. Han Li sudah siap untuk hasil ini, jadi dia tidak terlalu kecewa. Dia hanya memperlakukannya sebagai metode sementara untuk menangani Evil Decay. Meskipun Evil Purging Pill tidak bisa menghapus ki buruk di lubang abadi, itu menghapus banyak di tubuhnya. Letusan Evil Decay yang sudah tertunda mungkin akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Setelah duduk diam beberapa saat, Han Li dengan cepat menenangkan diri. Karena Evil Purging Pill tidak berguna, dia hanya bisa menemukan cara lain untuk menghilangkan ki buruk. Memikirkan kembali 100 tahun kultivasinya, dia telah berjalan selangkah demi selangkah ke tempat dia hari ini. Dia telah menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Dia percaya bahwa ada cara untuk mencapai apapun, dan bahwa dia tidak berhasil sekarang hanyalah sementara. Dia memiliki ekspresi merenung saat dia mengeluarkan topeng Dragon Thief, dan memposting misi hadiah di Alliance Anika, untuk menemukan cara untuk menghapus ki buruk dan melewati Evil Decay. Selanjutnya, Han Li mengeluarkan cakram formasi komunikasi, dia membentuk segel tangan, dan rune roh di permukaan cakram formasi mulai menyala. Di kota Kun, di paviliun kayu cabang Gunung Baizhao. Di luar paviliun ada taman bunga yang luas, dipenuhi dengan segala jenis bunga yang indah. Mereka mengelilingi paviliun di tengahnya, tampak megah, seperti lautan bunga. Tuan Jing yang duduk di kursi malas di paviliun, dia melambaikan tangannya dan membentuk segel tangan. Aku sebenarnya gagal, tapi ini juga kesempatan, dia bergumam karena terkejut, lalu dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya putih melintas di ujung jarinya. Tepat pada saat ini, bayangan hijau melintas di belakang Tuan Jing yang, seorang gadis muda berjubah hijau muncul. Orang ini terlihat berusia sekitar 16 tahun. Dia memiliki sosok yang ramping dan fitur wajah yang cantik. Wajahnya yang halus penuh dengan pengalaman. Dia membungkuk kepada Yang Mulia Jingyang dan berkata, "Tuan Wakil Kepala Suku Gunung, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya?" "Ikutin perintah, temukan cara untuk mengumpulkan dan menghapus ki buruk," Tuan Jingyang menginstruksikan. Gadis muda berjubah hijau mendengar ini dan membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. "Apa yang salah?" Tuan Jingyang sedikit mengernyit. "Kamu telah menggunakan semua batu meta abadi milikmu, dan distribusi sumber daya berikutnya harus menunggu 100 tahun lagi. Metode apapun untuk menghapus ki buruk itu mahal, apakah kamu ingin menggunakan sumber daya keuangan gunung?" Tetapi jika Anda ketahuan, gadis muda berjubah hijau itu ragu-ragu dan berkata, "Tidak apa-apa, lakukan apa yang aku katakan," kata Lord Jingyang dengan ringan. Iya, melihat hal tersebut, gadis muda berjubah hijau itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok kecilnya berubah menjadi bayangan hijau dan terbang ke kejauhan, seperti burung sariawan hijau. Dia menghilang dalam sekejap. Di ruang rahasia, Han Li melambaikan tangannya dan membentuk segel tangan, lalu dia menyingkirkan piringan formasi komunikasi. Karena kemunculan rubah perak di pelelangan, kota Jukun masih dijaga ketat. Tidak nyaman baginya untuk pergi ke sana untuk saat ini, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Tuan Jingyang. Dia telah menggunakan semua saluran yang bisa dia gunakan, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Han Li melihat ke depan, memikirkan rencana kultivasi selanjutnya. Sekarang kultivasinya telah mencapai kemacetan,
sebelum dia memiliki kepercayaan diri untuk melewati pembusukan jahat, menerobos ke alam Dewa Tai adalah harapan yang luar biasa. Selain kitab suci roda mantra berharga, dua metode kultivasi lainnya tidak jauh dari penyelesaian, tetapi dia merasa bahwa kedua metode ini tidak terlalu membantunya sekarang, dan kedua metode ini tampaknya bukan versi yang lengkap. Sambil berpikir, adegan rubah perak menggunakan keterampilan seni roh untuk menangkis serangan Gong Sutian, Su Liu dan yang lainnya muncul di benaknya, dan hatinya sedikit menghangat. Meskipun dia telah melihat beberapa petunjuk tentang penggunaan keterampilan seni roh tingkat tinggi, sayang sekali dia tidak dapat mencoba mempraktikkannya sekarang. Meskipun insiden dengan rubah perak tidak memengaruhi Han Li, itu juga memberinya peringatan. Saat ini, dia berada di domain Dewa Gunung Hitam, bukan domain Dewa Frost Utara atau domain Barbar. Ini sudah menjadi tempat di bawah pengawasan ketat pengadilan surgawi. Meskipun ada semua jenis kebetulan dan beberapa pengaturan yang telah diatur sebelumnya, ada 3 utusan abadi yang mengawasi dalam lelang belaka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan pengadilan surgawi yang diam-diam bersembunyi di domain Dewa Black Mountain. Keberadaan rubah perak sekarang tidak diketahui, tetapi 2 utusan abadi mungkin masih berada di dekat kota Jukun. Lebih penting lagi, pengawas abadi bernama Su Liu di kota Jukun bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk berlatih keterampilan seni permurnian roh. Meskipun dia sudah mencoba mempraktikkan keterampilan tanpa terdeteksi oleh kompas putih, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang itu tidak memiliki metode lain yang lebih canggih. Jadi lebih baik aman. Han Li merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya dan melambai, sebuah cahaya menyala di depannya, dan belati yang patah, pot putih kecil, dan penggaris kayu hijau muncul. Ketiga benda itu memancarkan fluktuasi samar dari hukum waktu. Belati yang rusak ditemukan di artefak Dharma penyimpanan Gong Sujiu. Itu mengandung kekuatan waktu. Panci putih kecil itu adalah Breaking Time Pot. Penggaris kayu adalah artefak dewa yang baru saja dia peroleh dari Master Jing Yang. Han Li membentuk segel dengan kedua tangan, dan cahaya keemasan melonjak di belakangnya saat mantra Treasure Wheel muncul. Dia melantunkan mantra, dan 10 jarinya membentuk segel. Cahaya keemasan melintas di tengah roda harta karun, dan mata kebenaran muncul. Cahaya keemasan keluar darinya dan mendarat di belati yang patah. Belati itu segera memancarkan gelombang fluktuasi nomologis, dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu memanjang dari belati yang patah dan dengan cepat memperbaikinya. Belati emas baru muncul di depan Han Li. Belati itu diukir dengan rune paperback, dan bilahnya juga memancarkan cahaya dingin. Itu terlihat sangat tajam. Han Li menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan kekuatan hukum waktu di dalam belati emas. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan sedikit mengangguk. Tidak banyak kekuatan hukum waktu di belati, tapi itu berbeda dari kekuatan waktu dari 3 teknik kultivasi yang sedang dia kembangkan. Itu memiliki aura yang agak kacau. Han Li merenung sejenak, lalu mencabut segel tangannya. Cahaya keemasan di permukaan belati emas menghilang, dan jatuh ke samping.